Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu, berkumpul di rumah dari rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya. Hampir selesai. Sekarang masuk ke hadis yang ke-41, ya. Hadis ke-41 tentang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amril ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Haditsun hasan sahihun ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa nasanya Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi para perawi hadis ini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, berarti ayahnya siapa namanya? Siapa namanya? Amr bin As. Ya, Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Meskipun hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Nawawi, ya, namun banyak ulama yang mengkritik hadis ini. Ya, dari sisi sanad. Dari sisi sanad. Ya, meskipun ya ada khilaf di antara para ulama terkait sanad hadis ini, ya. Namun makna dari hadis ini sahih, ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsunya. Jadi perbedaan antara malaikat, jin, manusia. Di antara perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia, malaikat Allah ciptakan, ya, dari cahaya tanpa hawa nafsu. Ya. Malaikat diberikan akal tanpa hawa nafsu. Jin dan manusia bagaimana coba? Diberikan akal dan hawa nafsu. Ya. Dan Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan hadis ini meskipun para ulama khilaf tentang sanad hadis ini sahih atau tidak, namun maknanya sahih, maknanya benar. Ya. Karena kata para ulama, banyak dalil, ya, yang semakna dengan hadis ini. Di antaranya dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah mengatakan, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Menjadikan kamu hakim di sini, kamu yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Jadi hadis yang tadi semakna dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 65. Jadi di zaman Nabi SAW masih hidup, ya, ketika banyak perselisihan, banyak perkara, maka yang menjadi hakim ketika itu adalah siapa?
Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sudah memutuskan perkara, maka dikatakan sami'na wa ata'na. Di surat An-Nur ayat 51 Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, sesungguhnya jawaban seorang mukmin atau jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, ketika Rasul menghukumi, mengadili di antara mereka, maka yang mereka ucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taat. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Ya. Namun kalau selain Allah dan Rasulnya, gimana jemaah? Sami'na wa ata'na apa nanti dulu? Nanti dulu ya. Ya. Ini sami'na wa ata'na ini mutlak kepada perintah Allah dan Rasulnya. Makanya pernah Nabi SAW punya pembantu ya, atau punya budak ya. Dan budaknya kemudian dinikahkan oleh salah seorang perempuan yang sangat cantik yang bernama Zainab binti Jahsh. Ya. Zainab awalnya menolak. Ya. Cuman karena yang memerintahkan Allah dan Rasulnya, akhirnya Zainab menerima lamaran tersebut. Ya, sami'na wa ata'na. Meskipun ya, pernikahannya tidak berlangsung lama, karena mereka itu bercerai. Siapa suaminya? Suami Zainab. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Walaupun akhirnya mereka bercerai. Dan Zainab akhirnya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh ketika Allah dan Rasul yang memutuskan perkara kemudian kita pikir-pikir dulu, Ustaz. Saya saring dulu, nggak bisa ya. Apalagi di zaman sekarang, Ustaz, relevan apa enggak nih? Wah, nggak bisa. Ya, sami'na wa ata'na. Namun kalau bos memerintahkan gimana? Bos perusahaan kita, kamu ya kalau mau kerja di sini ya, jenggotnya dipangkas habis. Ya. Kira-kira gimana? Sami'na ata'na atau gimana? Mikir-mikir dulu gitu ya. Kalau masih mau kerja di sini, pangkas tuh jenggot. Ya. Kalau mau kerja di sini, jangan sholat Jumat kamu. Harus jaga kantor. Ada nggak? Ada. Saya itu ada jamaah ya, tidak driver. Bosnya kafir. Si bos emang nggak suka sama agama Islam, sama kaum muslimin, nggak suka dia. Jadi setiap jamaahnya saya itu mau sholat, ya murid saya mau sholat itu, si bos selalu ngajak tuh mau sholat Jumat. Kamu siap-siap, ayo, saya mau pergi. Jadi hampir nggak bisa sholat Jumat. Bayangkan, ya, hidup di negara mayoritas muslim nggak bisa sholat Jumat. Ya. Lama-lama dia pusing, sedih. Saya jarang sholat Jumat. Kenapa tuh nggak sholat Jumat? Ya. Karena sering diajak bos keluar ketika mau sholat Jumat. Ya jangan taat, cari pekerjaan lain. Karena anaknya sudah sekolahkan sama bosnya, jadi dia merasa berat. Ya. Namun akhirnya dia keluar. Nah bilang, kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah, ya niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Benar nggak lama dia keluar, ya akhirnya dia dapat kerjaan lagi menjadi driver kedutaan besar Kuwait. Oh, lumayan. Anaknya ditarik keluar sekolah, disekolahkan ke Kuwait, Masya Allah. Ya, nah, itu terbukti hadis tersebut. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian di surat Al-Ahzab Allah mengatakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Ya. Jadi ketika Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita katakan sami'na wa ata'na. Ya. Dalam hal duniawi umpamanya, ya, makan dan minum. Ada yang haram, ada yang halal. Sekarang saya tanya,
Yang halal atau yang haram yang lebih banyak? Yang halal, ya. Minum kopi boleh, ya. Sirup, alhamdulillah boleh. Air mineral apalagi, ya. Miras nanti dulu, ya. Karena ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, miras itu haram. Dalam segi makanan, ya. Daging sapi, alhamdulillah, daging kambing, insya Allah, ya. Makanan ahlu surga daging kambing. Nabi makanan favoritnya kambing, dan bagian favorit dari kambing apa? Yang Nabi suka paha kambing. Makanya antum kalau kondangan yang paling cepat habis makanan apa? Kambing guling. Kambing guling. Ini makanan ahlu surga, halal, thayyib, ya. Daging babi itu dulu sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya bahwasanya daging babi itu haram. Bisa halal nggak? Bisa jadi halal nggak, Pak? Hah? Yang tadinya haram bisa jadi halal tidak? Bisa, ya. Ketika apa? Kondisi darurat. Ya. Cuma jangan dikit-dikit darurat lagi bertamu, darurat saat nggak ada makanan lain disediain apa daging? Itu bukan darurat. Darurat ente tersesat di hutan umpamanya, ya. Kalau tidak makan bakal mati, darurat. Ya. Dan makannya pun secukupnya. Itu dalam makanan. Kalau minuman gimana? Miras. Hanya ada miras, antum dahaga sekali. Boleh tidak? Darurat deh. Pernah Anda jelaskan di sini. Kalau miras gimana? Nggak ada minuman lain. Antum dahaga sekali kecuali ada miras di depan antum. Halal atau haram? Tetap haram, nggak boleh jemaah miras. Karena antum ketika minum miras malah apa? Tambah rasa dahaga antum, tambah haus. Ya, bukan mengobati rasa dahaga, malah tambah haus. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Ya. Jadi kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai. Aku di sini maksudnya Nabi SAW lebih ia cintai dari orang tuanya. Ya, kita semua sebagai anak cinta orang tua kita. Ya. Nah, misalnya seorang ayah memiliki anak, ya, sudah balik perempuan pakai jilbab. Ya. Kemudian ayahnya mengatakan, nak, udahlah, kamu kan masih sekolah, masih SMA, nggak usah pakai jilbab, nanti susah dapat jodoh umpamanya, atau susah cari kerja. Ya. Kira-kira ketika dia tidak menuruti perintah ayahnya, apakah dia termasuk anak durhaka? Tidak. Tidak, jemaah. Paling tidak anaknya mengatakan, ayah itu saya cintai, namun kebenaran itu lebih saya cintai. Saya mencintai ayah, namun kebenaran lebih saya cintai. Ya, kebenaran itu timbangannya apa? Timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Begitu juga kalau ustadz kita, kiai kita, habib kita, ajengan kita mengajarkan sesuatu yang menyelisih apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita sudah belajar dari dulu, ya, maka kita katakan kepada guru kita, wahai guru, ya, sesungguhnya aku mencintaimu, namun kebenaran lebih aku cintai. Sebagaimana para ulama. Sebagian ulama ada memiliki guru yang apa? Menyimpang dalam sisi akidah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan kepada gurunya, wahai guru, sesungguhnya aku mencintaimu, namun kebenaran lebih aku cintai. Ini yang benar ketika belajar agama, tidak apa? Taklid. Ya. Tidak semua yang dikatakan apa? Ustadz, kiai, ajengan, sami'na wa atau lihat dulu sesuai nggak dengan kebenaran. Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan, apabila ada perkataanku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka lemparkan perkataanku ke tembok. Ambil Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana di zaman sekarang banyak Syafi'iyah, ya, yang mengerjakan amalan-amalan tertentu menisbatkan kepada Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i berlepas di
berlepas diri. Di mana ajaran-ajaran tersebut menyelisihi sunnah. Ya. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya, ziarah kubur boleh, masyru', dianjurkan. Ya, ziarah kubur itu dianjurkan untuk mengingat kematian, fungsinya itu kata Nabi SAW. Ya. Namun ketika ziarah kubur, nah ini banyak ya penyelewengan. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran di kuburan-kuburan kaum muslimin. Mereka menisbatkannya kepada siapa? Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mengingkari hal tersebut. Wah kan Pak, gimana Pak? Ya. Di kitabnya Al-Um, aku paling membenci dan mengingkari orang-orang muslimin, ya kaum muslimin yang membaca Al-Quran di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ada nggak ketika ziarah kubur baca Al-Quran? Ada apa banyak? Oh banyak. Banyak. Ya. Di kuburan baca Quran, di rumah Al-Quran ya, ditutup. Rumah dijadikan kuburan, kuburan dijadikan rumah. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, kata Nabi, seperti hidup di dalam kuburan. Nah, ini beberapa ritual keagamaan ya atau jenis peribadatan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ketika dinasihatkan, ketika orang mengikuti hawa nafsunya, ya, maka dia akan mengatakan, loh ini kan dilakukan kebanyakan orang. Kebanyakan orang melakukan demikian, Ustaz. Maka saya juga melakukannya. Ketika dijelaskan ini bukan dari Imam Syafi'i mengingkarinya. Namun kalau hawa nafsunya berkata lain, maka dia akan apa? Membantahnya. Ya. Nah, ini orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, ya, jika kita mencintai Nabi SAW, maka kita harus menjadikannya orang yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, bahkan dari orang tua kita, ya, dari seluruh anak-anaknya dan seluruh manusia. Baru kita dikatakan beriman. Dalam hadis ini dikatakan dalam kalimat la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Ya. Apakah langsung mengkafirkan? Banyak kalimat la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Ya. Di antara ini hadis ini, apakah langsung divonis kafir atau gimana jemaah? Para ulama menjelaskan tidak sempurna hakikat keimanannya. Ya. Ketika dia masih mencintai dirinya sendiri ya, daripada mencintai Nabi SAW. Jadi bukan divonis langsung kafir, cuma kaum Khawarij ini yang gampang memvonis-vonis kafir kepada kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlalun niktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah ya, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah, kata Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Karena dunia ini ya zinata itu apa? Perhiasan. Di antara perhiasan ya kita punya keluarga, itu perhiasan dunia. Kita punya bapak, punya kakek, kita cinta sama bapak kita. Ya. Begitu juga kita punya anak-anak. Allah sindir dalam surat At-Taubah. Ya, anak-anak kita cintai karena amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga karib kerabat saudara-saudara kita. Kita punya kakak kandung, adik kandung, tentu kita cintai karib kerabat kita. Kemudian istri-istri atau istri aja ya, kalau bahasa Al-Quran itu istri-istri. Ya. Banyak, Pak. Karena hukum asal nikah itu apa? Poligami hukum asal nikah di surat An-Nisa. Bukan anjurannya, Pak. Ya. Masna wa thulatsa wa ruba, ya kata Allah. 2, 3 atau 4. Jadi hukum asalnya itu 4.
Karena dahulu sebelum turun mengenai ayat poligami ini, para sahabat tuh memiliki istri lebih dari 4, ada yang 7, ada yang 10. Ya, begitu turun ayat ya, tentang poligami ini, maka Nabi berikan keputusan, kalian pilih 4 dari istri kalian, yang lainnya ceraikan. Ya. Jadi ada sahabat yang memiliki istri 10, dipilih sampai 4, kemudian yang lainnya diceraikan. Istri-istri. Namun kalau tidak sanggup berlaku adil, satu aja nggak habis, Pak. Ya. Kita mencintai istri-istri kita. Ya. Allah katakan di surat At-Taubah. Kemudian harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, dengan usaha dan doa, ikhtiar, tawakal hanya kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz, sampai sekarang saya memiliki rumah, motor, mobil, kontrakan 100 pintu. Harta yang kita banggakan, yang kita pamer-pamerkan di hadapan manusia. Ya, kemudian kata Allah, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Ya, ada sebagian kita yang berdagang mungkin, ya, berdagang ingin cari keuntungan dan untung, alhamdulillah. Ya. Atau yang sedang merencanakan untuk berdagang, berniaga, atau yang akan berniaga. Ya. Dan kalau kita berniaga, khawatir. Ya, ketika kita mencapai puncak keuntungan, khawatir mengalami apa? Kebangkrutan atau kerugian. Ya. Kemudian kata Allah, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Alhamdulillah, saat ya, saya sudah punya rumah. Ya. Atau saya sudah kontrak, Ustaz, alhamdulillah. Atau masih numpang di rumah mertua, alhamdulillah. Ya. Kita bangga-banggakan tempat tinggal kita, rumah kita. Ya, bahkan sekarang kan gampang ya, zamannya apa? Update status. Udah bangun rumah bagus, ya, dikeker lagi dari luar sama dia. Wah, ini kurang ini nih. Ya. Dibangun lagi. Ya. Bahkan ada rumah yang pakai lift, ada nggak? Ada. Ya. Bangga dengan rumahnya, Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah keputusan Allah. Jadi kita dikasih akal sama Allah, dikasih akal dan hawa nafsu. Ya. Kalau hawa nafsu kita mengikuti diri kita sendiri untuk menyenangkan istri kita saja, membangga-banggakan harta kita dan sebagainya, maka kata Allah dan Rasulnya, tunggulah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan ini hukum asal sikap seorang muslim terhadap keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika Rasulullah SAW memutuskan perkara, maka wajib kita ikuti, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Apa yang dikeluarkan dari lisan Nabi SAW adalah wahyu. Di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi SAW melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Nabi itu tidak pernah berdusta seumur hidup, dan itu merupakan mukjizat. Kalau kita sanggup nggak? Nggak sanggup seperti ini. Nabi SAW tidak pernah berdusta. Makanya dalam bab syafaat nanti, ya, di hari kiamat, lautan manusia meminta syafaat ke Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa. Kalian minta ke Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh juga tidak bisa. Kalian minta ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kemudian kata Nabi Isa, aku tidak bisa, kalian minta syafaat silakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian nabi, memang dari sekian nabi yang tidak menyebutkan dosa, hanya Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan dosanya. Ya. Selain Nabi Isa, mereka menyebutkan dosanya. Di antaranya Nabi Ibrahim. Iya, aku pernah berdosa 3 kali. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Coba kalian pergi ke Musa. Ya, kata Nabi Musa, aku nggak bisa karena aku pernah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan dibunuh, aku tidak bisa. Kalian pergi ke Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, aku tidak bisa. Namun Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Kalian pergi ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah meminta syafaat dan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Dan makna dari hadis ke-41 ini sebenarnya zikir. Kalau kita cermati, sebenarnya ini zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zikir pagi dan petang. Bunyinya, raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah atau nabiyya. Ya. Aku ridho ya Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Rasulullah SAW sebagai nabiku. Ya. Berapa kali kita baca? Tiga kali setiap pagi dan petang. Ya. Dan di zaman Nabi SAW, ya, Nabi diutus oleh Allah, salah satu misinya adalah untuk apa jemaah? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, innama bu'ithu liutamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Kata menyempurnakan di sini. Kata para ulama, Arab jahiliyah ketika sebelum Nabi diutus sudah memiliki akhlak yang mulia, namun belum sempurna, belum paripurna. Nabi diutus untuk menyempurnakan. Ya, di antara kemuliaan akhlak Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus, suka apa? Memuliakan tamu. Orang Arab tuh Pak, dari zaman jahiliyah itu suka memuliakan tamu. Kalau ada orang Arab di zaman jahiliyah kedatangan tamu, mereka hanya memiliki satu onta, kira-kira apa? Disembelih ontanya. Hanya punya satu onta, satu-satunya Pak, disembelih untuk menjamu tamu. Kalau kita gimana? Ya. Punya ayam, nggak usah punya kambing, punya ayam. Ya, punya ayam, tamu datang, yang disuguhin apa? Ikan asin. Atau inilah kalau di kita kan tradisinya kalau bertamu itu nyediain apa? Kaleng biskuit. Nah, gua nih kaleng biskuit banyak. Kaleng-kaleng biskuit yang mahal-mahal Pak. Ya. Ayo Pak, monggo Pak. Silakan Pak, cobain. Begitu dibuka Pak, rengginang, kerupuk. Wah, kena prank saya. Ya udahlah, bismillah. Ya nggak apa-apa. Kalau memang adanya seperti itu nggak apa-apa. Makanya kata Nabi SAW, ya, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian. Berarti memuliakan tamu termasuk cabang-cabang keimanan. Kita bisa menguji seseorang ketika kita bertamu ke rumahnya, bagaimana tuh sikapnya kepada tamu. Airnya berwarna apa enggak? Apa bening aja gitu. Jadi ini termasuk cabang-cabang keimanan, memuliakan tamu. Ya. Insyaallah. Dan akhlak Nabi kepada keluarganya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Nabi itu ya pernah dalam kondisi lapar pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, mau makan tidak mendapati kecuali apa? Cuka. Dengan akhlaknya yang mulia, Nabi SAW menghibur istrinya. Ya Aisyah, nikmat ta'am, wahai Aisyah, sebaik-baik makanan adalah cuka. Bayangkan ya Pak. Kira-kira perasaan istri beliau gimana? Wah, senang, Insya Allah ya suami saya. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Kalau kita umpamanya pulang kerja dalam keadaan lapar, ya, begitu buka, kita kasih uang belanja ke istri kita ya, uang bulanan kita kasih buat beli ya makanan. Tiba-tiba begitu kita buka meja makan, hanya ada apa? Tempe. Kira-kira antum gimana? Wahai istriku, sebaik-baik makanan adalah tempe. Gitu. Kira-kira istri kita gimana tuh Pak? Wah, luar biasa nih suami, langka nih model gini kan. Ya, akhirnya ya sebulan masaknya apa? Tempe. Itu namanya istri nggak peka. Ya. Itu kata hiasan ya, biar kita menghibur istri kita, biar nggak sedih ya Mak. Jangan sudah masak capek-capek ya, begitu nyobain gimana kira-kira? Kamu apa-apa nih bikin tempe kok rasanya tahu atau bikin apa sayur asam kok rasanya manis seperti ini. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW, tidak pernah mencela makanan sedikit pun seumur hidup. Ya, makanya Allah mengutus Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita sanggup nggak Pak? Tidak berkomentar terhadap makanan seminggu aja, sanggup nggak? Nggak sanggup. Nabi seumur hidup nggak pernah komen,
tidak pernah mencela makanan kecuali diminta. Pernah diminta sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid orang gurun, ya, jenderal perang yang beliau pimpin itu menang terus, ya. Setiap badan banyak goresan pisau, pedang. Ketika itu Khalid menjamu Nabi SAW. Nabi SAW datang ke rumah Khalid, dijamu, ya. Begitu Nabi ingin makan, ya, maka sahabiyah berteriak, "Ya Rasulullah, dob, ada dob." Wahai Rasulullah, itu dob. Nabi sudah mau makan, ya, sudah mau makan. Maka Nabi taruh kembali, ya, dibikin opor, ada kuahnya. Ya. Maka Khalid bin Walid melihat Nabi seperti itu, bertanya kepada Nabi, "Aharamun ya Rasulullah? Apakah ini haram wahai Rasulullah?" Ya. Nah, berarti Nabi disuruh berkomentar. Sekalipun Nabi berkomentar dengan akhlak yang mulia, Nabi berkomentar secara halus. Ya. La ya Khalid, ini la, tidak wahai Khalid, tidak haram. Hanya saja makanan ini tidak terdapat pada kaumku, sehingga aku tidak bisa memakannya. Ya. Maka ketika itu Khalid memakannya sendiri, jemaah lahap. Sampai dalam riwayat itu, ya, kuah opor tersebut, ya, membasahi jenggot Khalid. Nabi melihat aja. Nabi nggak marah. Apa-apaan kamu Khalid? Masa saya dijamu sayur kadal, ya? Dob itu kadal gurun, ya. Dob itu kadal gurun. Mungkin kalau kita yang jadi Nabi arogan seperti itu, kurang ajar Khalid. Minimal sate kambing kek, atau sate ayam. Ini kadal gurun. Sop kadal gurun. Pernah lihat kadal gurun kan tuh? Model-model kayak tokek gitu, agak besar. Dijadiin apa? Sayur, coba bayangkan. Nabi sudah mau makan, ya ada dob. Ini kadal gurun. Nabi tidak mau. Apakah ini haram? Tidak, hanya saja tidak ada di kaumku, sehingga aku tidak bisa memakannya. Kalau antum mungkin marah, udah mencak-mencak jauh-jauh dari Madinah ke gurun, udah lapar, jamu apa? Kadal gurun. Nah, ini kesempurnaan akhlak Nabi SAW. Bahkan Allah puji akhlak beliau di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Sungguh benar-benar di atas akhlak yang mulia. Mendapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja kalau dipuji sama guru kita aja, ketika sekolah, seneng nggak? Senang dipuji orang tua, senang. Wah, ini anak soleh, senang. Apalagi yang memuji yang menciptakan alam semesta itu, Masya Allah. Ya. Bahkan musuh-musuh beliau memuji akhlak beliau. Ya, ketika beliau berusia 35 tahun belum diutus menjadi nabi dan rasul. Ya, Mekah pernah terjadi banjir besar sehingga Ka'bah sebagiannya runtuh pondasinya, bangunannya runtuh sebagiannya. Ketika beliau berusia 35 tahun. Ya, kemudian kabilah-kabilah, ya, di Mekah yang ketika itu bersaing, ya, menjadi bersatu padu gotong royong untuk urunan patungan, mengumpulkan uang untuk membangun kembali Ka'bah, merenovasi kembali Ka'bah. Ya, dengan syarat uang tersebut harus halal, tidak boleh dari riba, judi, mencuri dan sebagainya. Setelah uang terkumpul, mereka bergotong royong untuk membangun Ka'bah kembali. Ya, namun apa boleh buat, uang yang terkumpul tidak bisa merenovasi Ka'bah seperti sedia kala, seperti semula. Karena bangunan Ka'bah yang asli itu berbentuk apa, Pak? Persegi panjang. Ya, Ka'bah yang asli itu, Pak, bentuknya persegi panjang sampai Hijar Ismail itu. Awalnya sampai sana. Kemudian ketika kebanjiran, runtuh sebagiannya, dana yang dikumpulkan nggak cukup, sehingga sampai sekarang seperti kita lihat, kubus. Awalnya sampai Hijar Ismail. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat sunnah di Hijar Ismail, maka seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah. Ya. Nah, sudah jadi, ya, Ka'bah tersebut sudah berdiri lagi kokoh. Kemudian satu masalahnya, siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad ke sisi Ka'bah? Kemudian, ya, para kabilah tersebut yang tadinya bersatu padu, mereka akhirnya bersih tegang. Ya, bahkan 3 hari 3 malam Mekah dalam kondisi mencekam. Ada salah satu kabilah yang mencelupkan tangan-tangan mereka ke darah-darah binatang. Ya, jadi binatang disembelih, darahnya dikumpulkan jadi satu di wadah tertentu, kemudian mereka celupkan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan, barang siapa yang berani menyentuh Hajar Aswad, kita akan penggal kepalanya.
Itu cuma gara-gara apa? Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke sisi Ka'bah. Ka'bahnya udah jadi. Tadinya akur gotong royong. Ya, gara-gara Hajar Aswad. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Al-Mughirah. Ya, Al-Mughirah untuk mencapai musyawarah dengan mufakat bahwasanya barang siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram lewat pintu Bani Syaibah, sekarang namanya pintu Babus Salam, ya, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke sisi Ka'bah. Maka dilihat sama-sama, ya, siapa nih yang masuk Masjidil Haram pertama kali lewat pintu Bani Syaibah? Kira-kira siapa? Nabi SAW ketika beliau berusia 35 tahun, masih muda, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Begitu beliau masuk, semuanya teriak sepakat, Ja'al amin, Ja'al amin, Ja'al amin. Ya. Telah datang orang yang dipercaya, telah datang orang yang dipercaya, telah datang orang yang dipercaya. Musuh-musuh Nabi SAW memberikan gelar apa? Al-Amin. Ya. Maka ketika itu Nabi menyuruh para kepala kabilah untuk mengambil kain besar. Kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut, dan Nabi menyuruh para kepala kabilah untuk memegang ujung-ujung kain dan bersama-sama membawa Hajar Aswad ke sisi Ka'bah. Ya. Yang tadinya bersih tegang, ya, seketika itu juga menjadi mencair. Berkat apa? Akhlaknya Nabi SAW. Setelah sampai di sisi Ka'bah, Nabi yang meletakkan Hajar Aswad tersebut ke sisi Ka'bah. Kalau kita yang jadi Nabi, kira-kira gimana? Mungkin arogan kita. Awas, minggir. Biar saya yang meletakkan. Mungkin seperti itu. Kalau Nabi tidak. Dengan akhlaknya yang mulia, Masya Allah. Ya. Bahkan Nabi ketika berdakwah di Taif, apa yang terjadi jemaah? Dilempari apa? Kotoran onta, lagi dakwah. Ya. Sebelum hijrah kota Madinah, Nabi coba-coba dulu dakwah di kota Taif. Karena Nabi menganggap masih ada kabilah-kabilah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi. Nabi ke Taif berdakwah, malah dilempari kotoran onta, kotoran kuda, ditimpuk batu, bayangkan, berdarah Nabi. Ya. Malaikat Jibril udah gemes tuh. Wahai Rasulullah, apakah boleh kita timpakan ini, ya, gunung Uhud kepada mereka? Apa kata Nabi? La, ya Jibril, jangan wahai Jibril. Aku berharap dari anak cucu mereka lahir keturunan orang-orang mukmin yang kuat. Ya. Dan terbukti doa Nabi SAW. Ya, Taif ini menjadi daerah yang subur. Ya. Dan banyak, ya, ulama-ulama yang berasal dari Taif. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, konsekuensi dari hadis ini ada 3 konsekuensi. Yang pertama, kata para ulama, tidak mendahulukan akal daripada dalil. Tidak mendahulukan apa? Akal daripada dalil. Jika akal, ya, bertentangan dengan dalil, yang salah akalnya atau dalilnya? Tadi menyebutkan apabila ada lalat masuk ke gelasmu, ya, dalam airmu, maka celupkanlah, karena di sebagian sayapnya terdapat penawar. Sebagian sayap lalat itu racun, di sayap sebelahnya penawar racun. Ya. Kalau pakai akal gimana kira-kira? Wah, kayaknya nggak mungkin. Jadi dicelupkan lalat, kemudian kita ambil lalatnya, kita buang, diminum. Ya. Jadi kalau antum mau mengamalkan hadis ini, ya, ketika antum makan di restoran, di warteg umpamanya, lagi makan ada lalat hijau, masuk ke teh manis, kebetulan tehnya nggak ditutup nih, masuk ke teh manis. Ya. Kita sebagai orang yang beriman ketika mengetahui hadis tersebut, bagaimana kira-kira jemaah? Kita amalkan, kita celupkan lalatnya, ya, kemudian kita buang, diminum apa ditukar? Mbak, tukar Mbak airnya apa? Diminum, ya, karena di sayap sebelahnya kata Nabi terdapat penawar dari racun tersebut. Ternyata jemaah, hadis ini diteliti oleh, ya, dunia barat, dunia medis di barat sana. Ternyata terbukti, ya, lalat punya 2 sayap. Di bagian satu sayapnya ini racun, ya. Di satu sayapnya lagi penawar racun. Ya, orang barat suka neliti-neliti hadis Nabi SAW. Ketika terbukti benar, hanya sebagian kecil di antara mereka menyatakan diri masuk Islam. Ya. Kalau pakai akal, wah, kayaknya enggak usah. Lalat kan kotor, ya. Bagaimana mungkin dicelupin terus tambah kumannya tambah banyak? Ya. Kalau akal bertentangan dengan dalil,
maka ambil dalilnya, buang akalnya. Yang bermasalah bukan dalilnya, akal antum yang bermasalah. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj gimana coba? Ya. Sekarang saya tanya, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau pakai akal mah, itu masuk akal nggak? Nggak masuk di akal. Namun kita orang yang beriman wajib sami'na wa ata'na. Makanya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi turun Mi'raj. Setelah menerima perintah salat, Nabi turun. Kemudian Nabi bercerita seperti ini kepada para sahabat. Di situ ada sahabat senior, ada sahabat junior. Begitu Nabi bercerita, ya tadi itu saya diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sahabat bengong ya, Mak. Ya. Mereka pikir jangan-jangan Nabi kita apa? Halu nih. Ya. Kayaknya Nabi lagi halu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lebih dari yang kau ceritakan, aku percaya. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Wahai Rasulullah, lebih dari yang kau ceritakan, aku percaya. Sahabat langsung kaget. Oh, Abu Bakar mengatakan seperti itu. Dimana ketika itu sebagian sahabat ragu-ragu dengan cerita Nabi. Baru setelah Abu Bakar mengatakan demikian, baru ada yang menimpalinya, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu, melihat Allah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Maka apa kata Nabi? Bagaimana aku bisa melihat Rabbku sedangkan ada apa? Cahaya yang menghalangiku. Jadi Nabi SAW hanya diajak berbicara dengan Allah di Sidratul Muntaha. Makanya Allah disifati dengan Al-Kalam. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Al-Kalam, yang maha berbicara dengan hambanya, yang maha bisa berdialog langsung dengan hambanya, berbicara langsung. Kita kalau ditelepon Pak Presiden, ya orang-orang penting seneng nggak? Wah, Pak Presiden yang telepon saya, seneng diajak ngomong sama Presiden. Ini diajak ngomong langsung sama Allah. Ya. Hanya orang-orang pilihan ya yang diajak langsung berbicara dengan Allah. Paling tidak ada dua manusia mulia yang diajak berbicara langsung dengan Allah, langsung berdialog. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Musa. Hanya beda tempat saja. Kalau Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, Nabi Musa di mana? Di mana? Di Gunung Sinai. Diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa merasa tidak pintar berdiplomasi, nggak pintar ngomong. Ya, pintarnya apa? Berantem. Dulu Nabi Musa ketika di Mesir ya, nggak sengaja mukul seorang pemuda, jatuh mati. Sekali pukulan mati, Pak. Luar biasa Nabi Musa. Tyson kalah itu. Mati. Maka Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Sinai agar menjadikan Harun saudaranya untuk menjadi Nabi, mendampingi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Harun ini diplomat ulung, pintar dalam berbicara, beretorika. Nabi Musa kurang bisa beretorika, berdiplomasi kurang bisa. Ya, maka Allah kabulkan permohonan Nabi Musa dan menjadikan saudara kandungnya Harun sebagai seorang nabi. Diajak bicara langsung dengan Allah, Masya Allah jemaah. Ya. Makanya nikmat ahli surga nanti, bonus nikmat ahli surga adalah langsung melihat wajah Allah. Kemudian ada juga orang-orang yang diancam tidak diajak berbicara dengan Allah. Allah berpaling darinya. Di antaranya orang-orang yang melakukan apa? Isbal. Isbal, tahu isbal? Menjulurkan kain di bawah mata kaki. Allah tidak akan mengajak berbicara orang-orang yang isbal. Kemudian orang-orang yang suka mengungkit pemberian. Kamu bisa seperti itu gara-gara saya, kamu harus ingat. Diungkit-ungkit terus pemberian. Ada nggak orang yang model begini? Ada. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada orang-orang tersebut. Isbal, ya, menjulurkan kain di bawah mata kaki. Makanya sebagian orang itu sebenarnya paham ya, ketika sholat dia lipat celananya. Namun kata para ulama, isbal itu berlaku di dalam sholat dan juga di luar sholat. Seutama-utamanya kain bagi laki-laki adalah setengah betis, itu yang paling utama. Jadi kalau antum lihat orang pakai sarung, ya panjangnya setengah betis, itu paling utama. Atau pakai gamis di sholat,
ya, panjang gamisnya setengah betis itu paling utama. Kemudian Nabi beri toleransi, atau di bawahnya lagi di atas mata kaki, atau semata kaki. Itu toleransi paling pol, semata kaki. Ya. Jangan lebih dari di bawah mata kaki. Ya. Nah, itu pakaian buat laki-laki. Kalau perempuan gimana? Justru nyengser itu yang bagus. Ya. Nyengser ke tanah, jangan kebalik, ya. Laki-laki celananya nyengser ke tanah, yang perempuan malah gak isbal gitu. Malah cingkrang. Ini terbalik cuma. Jadi apabila ada pertentangan antara dalil dengan akal, maka ambil dalil, buang akal kita. Itu konsekuensi yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari hadis ini, tidak berhukum, tidak berbuat atau tidak berakidah terlebih dahulu baru mencari dalil. Ya. Ada dalilnya dulu baru kita berhukum. Ya, ada dalilnya baru kita beribadah. Bukan sibuk beribadah baru cari-cari dalil. Ya. Nanti bisa jadi kita seperti orang apa? Semangat beribadah tanpa dalil. Nasrani. Ad-dhalin kata Allah di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin. Orang Nasrani itu ya, semangat beribadah tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi ya, mereka berilmu namun menyembunyikan ilmu. Itu orang-orang Yahudi. Kalau kita Islam, kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Ya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari hadis ini, tidak berkreasi dalam ibadah. Tidak berkreasi, tidak berinovasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam beribadah kita ini hanya ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti contoh tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Kalau di dalam dunia ini boleh, namun di dalam agama dilarang. Ya. Antum sholat sunnah fajar 3 rakaat, boleh nggak? Boleh jemaah. Dan ini pernah terjadi. Ya, ada salah seorang ya, dia sholat sunnah fajar 3 rakaat. Setelah selesai ditegur oleh seorang ahlul hadis. Ya. Seorang ahli hadis menegur kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut tidak suka ditegur. Iya. Apakah Allah akan mengazab dengan salatku ini? Maka ahli hadis tersebut mengatakan, "La, tidak. Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya. Di zaman sekarang ada nggak orang-orang yang berinovasi, berkreasi dalam beragama? Banyak. Atau kalau dalam bahasa syar'inya apa? Bid'ah. Ya, bid'ah di dalam dunia boleh, ya, berkreasi sesuatu yang baru di dalam dunia boleh. Dulu haji ya pakai onta, ya, pakai kapal, mungkin kapal laut zaman dulu. Sekarang ada pesawat. Ini bid'ah dalam dunia. Bid'ah itu secara lughah artinya sesuatu yang baru, new. Ya, muka ente juga bid'ah secara lughah. Karena dulu belum ada, sekarang tiba-tiba ada. Ini bid'ah dalam dunia boleh, nggak jadi masalah. Dulu belum ada handphone, sekarang ada handphone. Namun bid'ah, inovasi, kreasi dalam beragama, ini yang tidak boleh. Ya. Salat sunnah fajar dari dulu sampai hari kiamat 2 rakaat ya 2 rakaat. Iya. Kemudian umpamanya kematian demi kematian di zaman Nabi dan para sahabat, terjadi banyak kematian, ya, jutaan kematian terjadi. Namun Nabi tidak pernah apa? Merayakan ulang tahun kematian. Tidak pernah. Namanya apa kalau di kita? Haul. Tidak ada. Ya, haulnya Khadijah. Ada nggak? Hadis palsunya juga nggak ada, Pak. Hadis palsunya nggak ada. Ulang tahun kematian itu sesuatu yang baru ya di dalam agama. Masih hidup ulang tahun dirayain, udah mati juga ulang tahunnya dirayakan. Ya. Belum lagi apa? Selamatan kematian. Ada nggak selamatan kematian?
7 hari, berapa lagi? 40, 100, 1000, dan seterusnya. Di zaman Nabi dan para sahabat, jutaan kematian, para sahabat gugur di medan perang. Tidak ada selamatan kematian. Iya. Namun lama-lama Islam tuh dari zaman ke zaman terdegradasi. Ya, apalagi masuk Asia. Udah banyak macamnya akhirnya. Ya, akhirnya ketika ada orang meninggal yang harusnya dibantu malah ditambah musibah lagi. Tidak sedikit orang yang mengalami musibah kematian, akhirnya mereka apa? Ya, beramai-ramai ke bank, Pak. Ya, menggadaikan apa? Sertifikat rumah untuk minjam uang untuk acara apa? Selamatan kematian. Ustaz, saya sanggupnya sampai 100 hari aja, Ustaz. Soalnya biayanya mahal. Cicilan ke bank juga belum kecicil. Saya nggak sanggup sampai 1000 hari. Ya. Ini sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak terjadi di masyarakat kita. Harusnya dibantu. Orang yang meninggal dalam Islam mudah, sama. Tinggal apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, didoakan. Ya, jangan diselamatin. Apalagi dirayakan hari ulang tahun kematian. Ini salah satu ya kreasi atau inovasi dalam beragama. Ketika umroh, ya pernah juga jamaah Indonesia berinovasi dalam beragama ketika umroh, ditegur oleh pemerintah Saudi. Ketika sa'i, ya Safa Marwa 7 kali putaran, 7 keliling. Ya, sebagian jamaah Indonesia pernah ditegur oleh pemerintah Saudi karena apa? Ketika sa'i mereka membaca Pancasila, bayangkan. Pancasila lagi sa'i itu, Safa Marwa. Satu, kata pembimbingnya satu, jamaahnya yang banyak satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, sambil direkam di vlog. Rame kan waktu itu, ya, rame. Kena teguran pemerintah Saudi. Ini kreasi dalam beragama. Nah, ini sesuatu yang menyesatkan, bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak. Kalau ada acara tahlil itu dari mulai jam 7 sampai subuh itu Al-Quran. Baca Al-Quran bukan cukup dengan mulutnya, tapi dengan pakai speaker. Dari pagi sampai zuhur. Dari pagi sampai pagi jam 7 sampai zuhur. Pakai speaker masjid. Pakai speaker. Kedengaran kemana-mana. Insya Allah. Saya sebagai pendengar, Faidah Puri Al-Quran Astagfirullah. Dan apakah saya memuji mendengarkan itu Al-Quran? Karena mendengar Al-Quran. Maksudnya gimana kalau kita mendengarkan Al-Quran? Saya muji mendengarkan Al-Quran sambil kerja. Gimana? Ya, hendaknya orang-orang seperti itu ditegur, ya, dinasihati. Ya. Karena Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Bahkan Nabi SAW memarahi sahabatnya. Ya. Ketika ada seorang imam baca Al-Quran, lagi sholat berjamaah, ada makmum baca Al-Quran juga. Ya. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang mengganggu bacaan Al-Quranku? Ya. Saya, wahai Rasulullah, jangan kau mengganggu bacaan Al-Quran dengan bacaan Al-Quran yang lain. Ditegur. Ya. Di dalam sholat saja, ketika sholat sir umpamanya, ya, atau sholat jahar, imam sedang baca, ada makmum baca dengan suara hampir menyamai imam, ditegur oleh Nabi SAW. Ya. Nabi juga pernah menegur seorang baca Quran sedangkan di sebelahnya ada orang sholat sunnah. Ya, ya akhi wa ya saudaraku, ya, rendahkan suaramu. Jangan kau mengganggu orang yang sholat dengan bacaan Quranmu. Jadi ini adab, jemaah. Ya. Kita kalau lagi sibuk tilawah di masjid, ada orang mau sholat sunnah yang tadinya kita menjaharkan bacaan Quran, maka kita lirikan pelan atau ke pojok masjid yang jauh. Ya. Kalau antum mau keraskan. Jadi dilirihkan, jangan sampai mengganggu orang sedang beribadah. Ya. Ini termasuk talbis iblis, ya, tipu daya iblis. Membaca Al-Quran dengan pengeras-pengeras suara di masjid. Banyak ulama yang mengingkari hal tersebut. Emangnya kalau nggak pakai speaker dia nggak bisa baca Quran? Ya. Apa alasan dia membaca Al-Quran dengan speaker-speaker masjid? Dan kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, khawatir terkena penyakit apa? Riya, apalagi punya suara yang bagus.
Suara saya kan bagus Ustadz, sayang kalau nggak pakai toa. Volumenya dikencengin lagi. Bayangkan dari pagi sampai zuhur, ya, dari pagi sampai zuhur. Maka kalau seperti ini, ya, orang tersebut dinasehati. Meskipun ada firman Allah, ya, fastama'u lahu ansitu, fastami'u lahu ansitu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Apabila diperdengarkan kepada kalian bacaan Al-Qur'an, ya, fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, kemudian diam agar kalian mendapatkan rahmat. Namun pagi, ya, waktunya orang beraktivitas. Makanya ada doa dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Jadi tidak berdosa bagi kita ketika ada orang memang sengaja, apalagi dilakukan sering, ya, setiap hari. Ya. Maka orang seperti ini harus dinasihati. Dia terkena talbis iblis, tipu daya iblis. Dari pagi sampai zuhur. Apalagi ada juga di sebagian masjid ketika mau azan subuh dari jam 3 pagi baca Quran pakai toa, ada nggak? Itu zalim, Pak. Alih-alih ingin mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa. Kita mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Quran, kita dosa itu. Di satu sisi dia dapat pahala dari satu huruf, di sisi lain dia berdosa karena mengganggu orang lain. Ya. Mengganggu orang lain. Kita kan majemuk, ya. Ada tetangga kita yang non muslim, yang kafir. Ketika dia merasa terganggu, dosa kita. Makanya dinasehati, ya. Kalau baca Al-Quran silakan, namun jangan pakai speaker. Ya, udah suaranya fals, tajwidnya berantakan pula, gimana? Ya. Jadi nasihati. Kalau perlu ke DKM-nya, Pak, kalau bisa ini kalau pagi sampai zuhur, ya nggak usah lah pakai toa. Di rumah pakai toa gitu. Murotal atau dia yang baca, Pak? Murotal atau dia yang baca? Dari dia baca gitu. Masya Allah. Ya. Iya, hendaknya dinasihati. Ya, kalau nggak bisa langsung lewat yang berwenang Pak RT, Pak RW, ya, karena kita merasa terganggu dengan hal tersebut. Ya, itu boleh, nggak jadi masalah. Ya, karena dia bisa baca Quran sebenarnya tanpa memakai pengeras suara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi, Mak? Ya, untuk apa tembakau? Hukum nanam tembakau. Iya. Hukum menanam tanaman, ya itu kan jadi masalah. Cuman memanfaatkan tanaman tersebut kepada hal-hal yang rusak, yang fasad, ya, seperti menggunakannya sebagai bahan baku rokok, ya. Yang mana rokok itu dalam dunia medis sudah ditulis merokok membunuhmu. Ada nggak tulisannya? Bisa kita baca. Merokok membunuhmu. Ya. Ketika orang hanya menanam tembakau saja nggak jadi masalah. Ketika dimanfaatkan tembakau tersebut untuk rokok, ya itu yang menjadi permasalahan. Ya. Meskipun hukum rokok ini masih khilaf, ya, para ulama di Indonesia ini. Bahkan di MUI aja khilaf, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya. Yang benar yang mana? Makruh atau haram? Merokok membunuhmu. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya. Bunuh diri haram atau makruh? Hah? Haram, ya, udah haram berarti. Masa bunuh diri makruh? Ya, haram, ya, Mak. Ya. Ustaz kan nggak langsung mati, minimal mati pelan-pelan. Minimal kan mati pelan-pelan. Ya, minimal mati pelan-pelan. Dan banyak kerusakan, ya, dari orang yang merokok. Ya. Paling tidak dia memudaratkan orang lain ketika merokok di tempat umum, di angkot ngerokok, ya. Akhirnya penumpangnya lain jadi perokok juga. Perokok apa namanya, Pak? Pasif. Lebih bahaya aktif atau pasif? Pasif. Dia udah, ya, ngirup racun. Perokok aktif tersebut merokok, kemudian masuk paru-parunya, dibuang lagi, dihirup sama orang lain racun tersebut. Ya. Apalagi di depan anak istrinya, kesian anak istri kita.
Ya. Jadi untuk menanam tembakau ini tidak masalah, ketika disalahgunakan itu yang berdosa. Ya, itu yang berdosa. Karena tembakau wallahu a'lam bishawab bisa nggak dijadikan sayur? Bisa ya? Bisa. Kita apa aja bisa dijadiin, apa aja bisa, Pak. Ya, orang tua kita dulu tuh makanan nggak ada yang kebuang, ya. Nasi nggak habis dijadiin apa? Dikeringkan. Jadi apa namanya tuh? Apa namanya? Di Jawa tuh apa? Aking ya. Ya, nggak bisa juga dikasih gula jadi jipang ya, rengginang. Habis semua ya, orang tua kita zaman dulu nggak bakal kebuang, Pak. Nggak kayak kita sekarang dikit-dikit apa-apa dibuang. Sama orang tua kita diakalin. Ya, nasi nggak habis jadi aking, jadi jipang dan sebagainya. Ya Allah a'lam bishawab. Ya antum Pak. Hukum apa? Hukum melipat celana ketika sholat. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Karena isbal juga ini sesuatu yang khilaf ya. Apabila disertai kesombongan itu yang jadi masalah. Ya. Padahal isbal sendiri itu sombong sebenarnya. Isbal kan menjulurkan kain di bawah mata kaki. Namun bagi orang-orang awam yang belum sampai dalil kepadanya ketika dia mau sholat melinting celananya, maka kita kasih uzur ya. Mungkin dia belum paham ya. Atau kalau yang ada uzur umpamanya ya, beli celana baru belum sempat dipotong ya, akhirnya mau nggak mau ketika dia keluar rumah atau jalan ya dipakai harus dilinting, ini nggak jadi masalah juga karena belum sempat memotong di tukang jahit umpamanya, ini nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Yang penting ada apa? Niat. Semuanya kembali ke niat. Innamal a'malu binniyat. Namun hendaknya kita laki-laki ketika memakai kain celana ya, maka usahakan di atas mata kaki atau paling tidak semata kaki, jangan di bawah mata kaki ya. Paling-paling di sindir apa? Kalau cingkrang tuh kebanjiran, ya udah biarin aja ya. Nggak jadi masalah. Karena celana ya, atau kain yang di bawah mata kaki kata Nabi SAW tempatnya finnar, di neraka ya, finnar ya. Makanya bisa kita sebagai laki-laki punya celana, punya gamis ya. Makanya kalau pakai sarung kan di atas mata kaki. Ya. Coba ada yang berani pakai sarung nyengser ke tanah? Nggak ada yang berani. Jadi kain untuk laki-laki itu di atas mata kaki atau minimal semata kaki. Untuk perempuan ya di bawah mata kaki, nyengser ke tanah. Ya. Jadi boleh-boleh saja ya. Yang penting niatnya. Ada yang baru belajar umpamanya, potong jangan ya. Sayang celana saya, cut break. Mau dipotong sayang akhirnya dilipat ya. Jadi semuanya proses. Mungkin kita juga dulu seperti itu ya, mikir-mikir mau kita potong apa iya ya, so gara-gara celana aja di neraka kan ada yang bilang gitu ya, gak masuk akal masuk gara-gara celana di neraka. Ada nggak ngomong demikian? Ada. Nggak paham hadis ini. Akal kita dengan dalil itu Pak nyampe Pak ya. Kalau Nabi SAW sudah memerintahkan kain laki-laki itu ya, jangan isbal sami'na wa atau nah, jangan langsung akal kita mosok gara-gara celana masuk neraka, kan nggak masuk akal. Ada nggak ngomong gitu? Ada ya. Ada dan dikritik. Jangan semua dalil dihubungkan dengan akal kita tuh nggak sampai, akal kita tidak sampai ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Saya masih bingung dalam perbuatan bid'ah dalam ibadah dan kalau dalam hal misalkan pakai kita sholat itu salah satu contohnya. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulla masjid. Ya. Pakailah pakaian yang terbaik ketika kalian akan masuk masjid. Ya. Masalah pakaian ini diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya. Namun corak pakaiannya bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, kembali ke urf. Urf itu adat istiadat daerah setempat. Kayak di Indonesia, pakaian kaum muslimin itu baju koko adatnya kan gitu ya. Baju koko, sarung umpamanya.
Barang siapa yang memakai pakaian tersebut di kaumnya, di tempatnya, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Dan barang siapa memakai pakaian syuhroh, maka Allah nanti akan memakai pakaian syuhroh di hari kiamat, di akhirat. Syuhroh itu pakaian yang ingin mengundang pusat perhatian, lain sendiri, tampil beda. Ya. Jadi dalam pakaian ada aturan main, meskipun jenis pakaian tersebut dikembalikan kepada uruf. Ya, kalau di kita ya pakai baju koko, pakai gamis boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Ya. Namun ada aturan main buat laki-laki. Yang pertama harus menutup aurat. Kalau untuk sholat, jangan gunakan pakaian bergambar makhluk bernyawa. Ya. Kemudian pakaian dengan garis lurik-lurik yang mencolok, ya, yang bisa membuat orang sholat tidak khusyuk. Ya. Kemudian bagi laki-laki, kain itu di atas mata kaki. Ya. Untuk jenis pakaiannya silakan. Ya. Boleh lengan panjang, lengan pendek, ya, boleh pakai sarung. Ada cerita di Nusa Islam Madinah itu ada mahasiswa yang pakai sarung, diketawain sama orang Afrika, ya, karena di Afrika sana, ya, di benua Afrika sana, yang sarung itu buat para wanita. Jadi ketika orang Indonesia pakai sarung diketawain, ya wah banci ini karena saya cewek yang pakai. Adatnya beda. Ya, di benua Afrika sarung itu dipakai perempuan. Di kita sarung dipakai laki-laki, perempuan pakai sarung semuanya. Ya. Jadi dikembalikan ke apa? Ke adat, ya, ke urf. Ya. Jenisnya itu dunia, masalah dunia, boleh pakai apa saja. Sholat pakai jaket, ya, sholat pakai rompi, boleh, silakan. Ya. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang lebih bagus mengikuti urf, adat kebiasaan setempat. Kalau di Indonesia ya pakai baju koko, ya. Begitu kita umroh ya disesuaikan pakai gamis. Namun ingat, kainnya harus di atas mata kaki. Ya. Perempuan juga demikian. Ya, harus menutup aurat. Ya. Jenis pakaiannya, warnanya silakan. Bahkan warna untuk laki-laki, kata Nabi, sebaik-baik pakaian bagi laki-laki adalah yang berwarna abyad, putih. Ya. Jadi kalau antum pakai baju putih, ya, dengan niat ittibaur Rasul, maka mendapatkan pahala. Makanya di Saudi itu, ya, di Jazirah Arab, rata-rata pakai gamis warnanya putih. Pencopet aja pakai gamis warna putih, Pak, di sana. Tukang gali kubur, copet, jambret, semuanya pakai gamis putih. Kenapa? Karena memang urfnya demikian di sana. Ya. Kita kalau misalkan jalan-jalan ke mall, ya, pakai gamis putih, kira-kira gimana? Tampil beda nggak? Masya Allah, Mas. Masjidnya di sono, Pak. Ya, padahal masjidnya di atas malah kan ada. Oh, saya juga mau ke masjid kok. Gitu. Jadi jenis pakaian itu urusan dunia, ya. Namun aturan mainnya urusan akhirat, syariat. Ya, harus dipatuhi, sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan, Pak. Ya, masuk lewat kalau putih, kalau wanita bagaimana, Pak? Wanita bebas warnanya, boleh hitam, ya. Yang penting tidak mengundang pusat perhatian, ya. Boleh merah, ya, biru, silakan. Jadi nggak harus hitam. Yang penting tidak mengundang perhatian. Kalau kita umroh, jamaah asal Afrika itu, masya Allah, warnanya mengkilap. Ya. Saya pernah punya teman dari Somalia, Pak. Udah lama di Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia, ya. Itu kalau pakai gamis, ngejreng warnanya kuning, ya, oranye, gitu. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk wanita, ya hindarkan, ya, pakaian yang mengundang pusat perhatian. Mau warna hitam silakan, biru dongker, merah marun, ya, dan sebagainya. Yang penting menutup aurat dan tidak menimbulkan pusat perhatian. Sudah hitam banyak monik-moniknya, emas, ya, berlian segala macam, ya, ini jadi masalah. Jadi silakan warna apa saja bebas, yang penting tidak menimbulkan pusat perhatian. Sesuaikan dengan urf. Biasanya kalau jamaah umrah Indonesia yang perempuan kan ketika umrah itu pakainya apa? Putih, ya, kayak mukena gitu, Pak. Putih, ya. Kalau di Saudi rata-rata apa? Hitam. Bebas saja. Yang penting menutup aurat. Dan lebih disukai yang berwarna gelap. Gelap untuk wanita. Adapun laki-laki berwarna putih. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada nggak? Cukup? Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bagaimana cara mengobati was-was? Apakah bisa dengan Ya. Bagaimana cara mengobati was-was? Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah. Yang membisikkan was-was di dalam dada manusia. Jadi kita dilahirkan didampingi 2 orang malaikat dan 1 korin. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Naam, iya. Hanya saja korinku telah memeluk agama Islam. Kalau korin kita belum, jemaah. Nah, korin kita itu yang senantiasa allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, was-was. Dan orang yang sering was-was, maka dia harus mengobati dirinya sendiri, meruqyah mandiri. Padahal setiap malam kita diajarkan untuk ruqyah mandiri. Setiap malam kan ada ritual ruqyah mandiri, mengumpulkan kedua tangan, ya, kemudian baca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan dengan mengeluarkan sedikit cairan, kemudian diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang kita mampu jangkau. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, ini ruqyah mandiri. Ya. Ini yang pertama, meruqyah mandiri dengan membaca surat Al-Fatihah, ya, ketika was-was, ya. Kemudian ayat kursi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, senantiasa membersamai dirinya dengan Al-Quran setiap hari. Ya, dia lawan rasa was-was tersebut dengan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya, ya, banyak beramal soleh untuk menghilangkan rasa was-was tersebut. Ya. Kalau dalam dunia medis itu ada namanya penyakit schizofrenia, saya lupa ya. Apa? Schizofrenia ya. Jadi seolah-olah ada bisikan-bisikan, ya, ayo kamu loncat. Saya pernah ada murid saya, Pak, dia anaknya di pondok pesantren, ya, hafiz Quran 30 juz, punya anak perempuan, bayangkan, lulus pesantren, was-was, bapaknya nangis curhat, teman, oh Ustaz, anak saya lulus dari pesantren kok gini ya, pendiam, ya. Kadang-kadang dia mau bunuh diri karena nggak tahan ada yang bisikin, kamu lompat, terus dia teriak sendiri, diam, dia bilang gitu. Nah itu kalau dalam tinjauan syariat harus diruqyah. Namun kalau ditinjau dari dunia medis, nah penyakitnya tadi, ya, ada bisikan-bisikan, kemudian timbul halusinasi, rasa was-was, jangan-jangan. Kalau dunia medis biasanya hanya dikasih obat apa? Obat penenang. Oh, ini anak bapak punya penyakit ini, ya, harus dikasih obat penenang. Nah, kita kalau punya penyakit was-was demikian, hendaknya, ya, tadi, ya, meruqyah mandiri, ya, atau keluarganya minta sama seorang ustadz untuk dikeruqyahkan. Keluarganya, bukan kita sendiri, ya. Kalau kita sendiri hukumnya makruh dan khawatir, ya, kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab kalau kita yang sendiri meminta ruqyah. Jadi ada inisiatif keluarganya, ya, dia telepon, ya, ruqyah, Ustaz tolong ruqyah ini suami saya suka was-was. Ada juga orang sudah wudu berkali-kali, begitu sholat, ya, dibatalkan, saya belum berwudu, diulangin terus wudunya, ya, karena was-was dari syaitan. Ini gangguan jin bisa jadi seperti itu, ya. Jadi nggak ada salahnya untuk meruqyah mandiri atau keluarganya minta diruqyahkan oleh seorang ustadz kepada orang yang terkena rasa was-was tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Baik, saya pikir cukup, ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.